Jadi ketika dia viral, aku juga kecipratan subscriber sama. Teman kita itu susah kalau ngelihat kita susah, tapi dia bakal susah lagi kalau ngelihat kita senang. Jadi harus one take oke. Jadi nggak bisa kalau memang hasilnya itu jelek ya nggak tayang gitu aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal lanjutkan episode ngoceh. Kali ini kita kedatangan seorang YouTuber dari Duri. Wow. YouTuber, wow. Iya kan Kak, termasuk kan? Boleh. Bisa dibilang kan? Tapi kalau dia melabeli diri sendiri tuh bilangnya mom vlogger. Mom vlogger ya. Biar agak mom tapi ngevlog gitu. Mom ngevlog ya. Iya, Oke, hari ini kita kedatangan Kak Dian. Oke, saya hello Kak. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lebih suka dibilang mom vlogger? Karena basicnya Dian itu seorang mom yang suka ngevlog gitu aja sih. Jadi makanya kayak istilah mom vlogger tuh lebih cocok aja ketimbang YouTuber atau content creator. Sekarang udah boleh lah karena udah mulai kan kita dari awalnya bikinnya cuman ngisi kekosongan waktu sampai ke sekarang udah lumayan ada nih yang bisa diiniin ya. Ya itu juga, tapi di luar itu juga udah ada mulai kerjasama yang nggak terduga. Jadi udah boleh deh dibilang content creator ya gitu. Kakak ada kesibukan lain nggak? Full time mom. Enggak, sekarang memang full time mom. Jadi kalau ditanya kerjaan utamanya itu ya emang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya kan. Side jobnya baru konten kreator ya. lah ya, konten kreator gitu. Kan kakak sekarang nih dikalian kan di YouTube channelnya isinya tentang beauty gitu ya Kak. Kebanyakan memang beauty sama kesehariannya ibu-ibu aja sih gitu. Kenapa memilih itu Kak? Awalnya awal mula kenapa bikin YouTube channel itu sebenarnya karena hobi ngoceh. Memang suka ngomong gitu. Jadi jadi begitu kita menikah, maksudnya dia nikah terus full time kan di rumah, nggak ada lagi tuh yang namanya ngoceh-ngoceh gitu kan, udah berkurang. Teman ngoceh juga ya paling suami pulang kerja jam berapa sih, yang kan udah nggak bisa lagi sengoceh dulu waktu masih kerja. Nggak ada lawan gosip ya. Nggak ada. Terus pindah ke Pekanbaru juga teman-temannya udah nggak ada kan, udah teman-teman kuliah udah pada kemana-mana segala macam. Akhirnya udah ngisi kekosongan. Awalnya suka ngoceh, bikin konten YouTube kebetulan di tahun Dian bikin konten YouTube itu beauty content creator lagi up banget tuh. Kayak lagi banyak-banyaknya orang ngomongin tentang beauty gitu. Makanya udah ikutan, terus coba les makeup segala macam, tuang-tuangin di YouTube segala macam. Ya udah sampai keterusan sampai sekarang. Oh berarti kakak nggak cuman di YouTube tuh nggak cuman bikin makeup yang keseharian, berarti kakak juga sampai ikut les ya Kak? Ada ikut kayak self makeup gitu kan. Karena kan nggak ada basic sama sekali, terus nggak ada basic makeup sama sekali. Sementara kan kita harus representasikan misalnya suatu produk atau apa kan harus bagus maksimal gitu kan. Ya udah ikut aja, setidaknya itu kan berguna juga buat kedepannya. Dia ikut les beberapa kali, udah mulai oke. Ya emang nggak ini juga sih kayak hamil apa banyak aja gitu rintangannya, cuman karena suka di ngobrol tadi itu jadi nggak beban gitu loh Bang, maksudnya kita kayak jalan aja ngalir aja nggak kerasa. Ini udah masuk tahun keempat ya Kak, 4 tahun ya. Iya, udah. Itu konsisten terus atau kakak sempat vakum gitu nggak? Paling lama itu berhentinya 6 bulan setelah lahiran. 6 bulan ya? 6 bulan tuh yang waktu kosong. Cuman Dian itu kebiasaan walaupun nggak bikin konten tapi punya stok video. Oh gitu, berarti kakak ngestok ya? Iya, berarti sama kayak Dika. Ini stok video masih ada sekitar 10-an lagi kan, dikejarin kan? Ya itu ngebantu sih, karena yang paling penting di YouTube tuh kan kita konsistennya tuh. Nah kalau kita cuman ngarepin kapan mood bikin konten buat itu kan nggak, pasti akan on off kan. Nah kalau bisa kayak seminggu sekali ngejar di stok videonya gitu. Iya, karena waktu itu kan Dika kan kalau bikin YouTube pas di bulan puasa yang tahun kemarin itu kan memang ngisi kekosongan tuh Kak, nggak ada kerjaan kan.
habis upload ya udah nggak dihiraukan gitu Iya, kan. iya, Tapi ada satu viewers tuh sampai 1.000 kan. Iya. Udah kesini baru tengok kan 1.000 gitu ya. 1.000 views. seribuan. Itu kan soal tutorial kamera gitu kan. Iya, Habis itu udah ke belakangan ini kan kamu buat lagi nih. Baru jumpa channel kakak kan. benar. Subscriber oleh Dian, Dunia Dian. Tengoklah siapa nih bilang kan Dunia Dian. Karena teman Dika di waktu SMP SMA tuh banyak yang namanya Dian kan. Oh, Siapa gitu. coba kepo ini kakak yang di jalan apa namanya kak, rumah kakak? Asrama Tribrata. Asrama Tribrata yang kan Dika sama istri Iya, datang iya, rumah iya, kakak kan. Pas sama istri juga tengok ada YouTube-nya kakak nih. Periksa lah. Rupanya videonya udah rame. Iya benar-benar. Iya. Karena berawal dari itu kan harus dijadwal. Nah awal-awal itu kan nggak ngerti juga tuh sama kayak abang kan nggak ngerti kayak kita tuh uploadnya ya udah kapan mau upload kapan enggak. Iya. Nah mulai dari situ kan kita cari tahu tuh gimana sih YouTube nih. Waktu itu kan nggak tahu tuh kalau bisa menghasilkan uang, bisa ngedatangin brand untuk ajak kerjasama tuh kan nggak tahu. Kita cari-cari tahu, akhirnya oh gitu ya, oh gitu. Nah pas mau mulai daftar monetisasi muncul deh tuh peraturan yang 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu kan. Terus kayak ya ampun berat banget. Pasti mikirin gitu kan. Apalagi kayak siapalah aku gitu kan. Akhirnya tapi ya udah kita coba aja untuk kan banyak tips tuh kalau mau nyampe ini gimana ini ya udah ikutin terus belajar editing juga walaupun kayak ya udah seadanya aja ya. Yang penting orang kalau editan tuh bumbu-bumbu aja Iya, tuh, Kak. Yang benar, penting benar. apa namanya Poin-poinnya gitu benang ya. merahnya tersampaikan ke klien kan kak. Ya. Berarti kakak ada sampai diajak kerjasama gitu? Alhamdulillah ada. Jadi awal 4 bulan setelah video pertama tayang di YouTube itu udah ada yang nawarin kayak dari brand gitu kan mau nggak ada produk nih mau nggak buat di review gitu. Keren ya. Iya alhamdulillahnya baru 4 bulan padahal viewers masih kayak ya ampun 50 paling gitu kan. Terus subscriber juga masih belum sampai 100. Tapi karena brandnya kayak oh iya boleh kirim aja barangnya kan kita kayak gitu. Oke, langsung ternyata beneran dikirim kan kayak nggak nyangka juga siapa sih yang mau apa sih kita kan gitu. Akhirnya dikirim. Nah karena kita ngerasa kayak ya ampun nih orang udah percaya loh sama kita gitu kan. Ya udah akhirnya bikin dari semenjak itu brand yang sama kontak lagi ngasih barang lagi terus kita review lagi terus masuklah brand-brand yang lain juga awalnya dari situ dan itu masih nggak ada biaya ya kayak masih belum punya red card gitu loh masih cuma dikirimin barang doang udah review selesai gitu kan ya udah sampai di sekarang udah yang boleh minta red cardnya nggak ada udah sampai yang kayak gitu jadi kayak oh ternyata uangnya nggak cuma dari si iklan YouTube doang ya gitu dari udah, brand ada juga ya kak ya akhirnya sekarang ya alhamdulillah gitu karena keren juga sih ya kak ya kalau sampai kayak gitu Dika kan nengok kalau misalkan kayak kita nih kayak kita nih YouTuber istilahnya bisa dibilang kota kecil kan. Bener. Kalau bahasa kasarnya YouTuber kampung lah kita namanya kan. Kalau kayak Dika nih dunianya tuh dunia fotografer nih. Mau buat video unboxing lensa tuh satunya sekian jutaan kan kak. Jadi kita nggak bisa bikin konten terbatas kan. Itu makanya Dika lihat kan kayak di channel kakak ini banyak make upnya. Apa kakak nih beli satu-satu nge-review? Iya, ada juga yang kita beli sendiri. Namanya gini maksudnya karena kita suka, jadi kita nggak mikirin kayak modal yang udah kita keluarin gitu loh. Jadi kita ngerasa itu ya itu aset aku aja gitu kan aku suka, aku beli dan aku suka sama produknya aku review. Kalau Dian, kalau misalnya produknya itu benar-benar nggak bagus dan nggak suka, walaupun Dian beli dan Dian nggak akan review gitu aja. Yang penting. Berarti yang benar-benar suka pasti naik. Tapi kalau nggak suka ya enggak. Sama juga kayak brand misalnya nawarin. Kalau misalnya ada yang nggak sukanya. Iya mau nggak mau kita fair kan kayak kalau di aku kurangnya gini loh kalau kalian mau nyoba ya silahkan tapi mungkin di kalian akan lebih gini paling gimana kita nyampe ini aja ya kan kalau kita sampein barang yang apa namanya yang ternyata nggak bagus kan nanti orang nggak respect lagi buat nonton kita kan nah, kita sampein barang-barang itu yang memang rekomend dari kita kan kalau seandainya di dia yang nggak cocok ya nggak tahu kan kita udah buktiin di kita cocok benar, kan benar. Bisa jadi yang kakak bilang nggak bagus di kakak tadi bagus di orang iya kan? Benar makanya harus akunya suka dulu baru aku mau up gitu kan sekarang kan jadi mom vlog kan mom vlogger ya sekarang kan foto studio kemarin di sini ya kak ya keren banget hasilnya udah punya 2 anak nih kak alhamdulillah ya kan? Di kan
kalau istri kan masih satu nih. Kami satu tuh udah pusing kali ngaturnya. Ayahnya lagi ngedit, uminya lagi sholat, anaknya rewel kan. Apalagi kayak kakak nih, yang si abang kerja nih dari pagi kan sampai pulangnya sore. Terus harus mengasuh anak 2 orang. Terus gimana sih Kak biar bisa masih sempat buat bikin video YouTube? Oh, bagi waktunya sebenarnya ya itu dia tadi. Pertama karena ini kita kerjaannya suka, pertama harus mood yang dijaga. Jadi kayak besok aku pengen bikin video gitu kan. Dari pagi tuh moodnya harus sudah bagus tuh, bangun tidur tuh sudah bagus, anak-anak sudah oke. Begitu dia ada jam tidur siangnya, ya kita gunakan itu untuk ambil video. Jadi begitu mereka tidur siang, langsung set kamera segala macam, langsung tag. Nah, itu udah dibuat dulu tuh apa yang mau dibilang. Udah ada draftnya, udah ada draftnya. Kita tinggal, kebanyakan videonya itu one take oke aja, karena nggak punya waktu untuk ngulang nih Bang. Jadi harus one take oke. Jadi nggak bisa kalau memang hasilnya itu jelek ya nggak tayang gitu aja. Oh iya sama sih Kak. Malamnya ya harus setelah anak-anak tidur ngedit. Ya harus kan namanya kita suka, nggak ngerasa beban juga gitu. Berarti nggak kebayang sibuknya ya Kak ya? Enggak ya, dibilang sibuk ya enggak ya. Karena kita suka, jadi kita nggak ngerasa itu sibuk gitu loh Bang. Enak aja jalannya Kak. Kayak misalnya kayak abang misalnya moto, aku suka loh moto. Jadi begitu ada yang mau difoto tuh kayak iya aku seneng gitu kan. Sama kayak bikin video sekarang nih jadi hobi Kak. Kalau dulu kan kita kerja di perusahaan kan, hobinya itu jadi fotografer kan. Setelah hobi itu jadi pekerjaan, terus kita kalau suntuk nggak tahu hobi mau kemana. Iya, Rupanya bikin video kayak gini jadi hobi sekarang. Jadi bikinnya tuh lebih senang lagi daripada moto gitu moto ya. tadi. Karena moto tadi udah jadi kebiasaan kan, udah jadi rutinitas kan. Jadi membosankan ya kan. Makanya dia kalau untuk bikin video YouTube itu dia masih tetap memposisikan dia itu di hobi. Jadi masih kayak kau harus nggak ada harus gitu loh. Jadi kayak ya aku suka aku kerjain, kalau aku enggak ya enggak, aku nggak ada tuntutan harus ngejar harus apa. Jadi ya udah gitu. Kalau emang waktunya orang banyak nonton ya syukur, diperbagus, kalau enggak ya udah gitu aja gitu. Karena kalau awal-awal nih Kak, kalau langsung konsen ke viewer gitu kayaknya agak berat kan. Iya, benar. Karena dia tengok kan awal-awalnya kan ya setiap manusia tuh pasti yang dicarinya adalah materialistis kan. Iya benar dong. Benar kan Iya, Kak? Pasti dong. kan. Iya. Kita kan hidupnya bertahan dari sana kan. Benar. Mungkin Kak bertahan dari doa dan air mata nggak bisa kan. Iya benar. Memang faktanya gitu kan Kak. Jadi pas bikin tuh awal-awal itu memang kita berpikir ini harus monet nih. Iya, ini harus AdSense nih. Iya benar. Tahap AdSense nggak tahu. Benar. Jadi awal-awal kan pasti gitu. Tapi ketika kita ngelihat cara ngedapatin harus 1000 jam tayang kan, harus 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Kita bikin video pertama followersnya subscribernya masih 2 kan berat kan Kak? Benar. Pasti kita tuh bakal kebanyakan pasti berhenti di jalan kan benar. Gimana tipsnya nih Kak kalau kita bikin video YouTube tuh kan memang kata kakak tadi ngejaga mood kan. Iya benar. Tapi kan tidak selamanya mood itu bagus. Iya benar. Iya kan Kak? Iya benar. Gimana caranya kan kayak kakak nih pagi pasti bikinin sarapan, ngurus keluarga lah ya, nyuci segala macam. Gimana cara kakak membangkitkan mood tuh buat bikin video gitu Kak, biar kawan-kawan yang ada YouTube kayak Dika juga kan ketika nggak mood tuh punya motivasi buat ngebalikin moodnya gitu. Kalau Dian sih gini, aku capek, aku butuhnya apa? Aku butuh ngomong. Gimana aku caranya ngomong? Aku nggak punya teman di rumah, ya aku bikin video. Memang ke situ ya Kak. Memang ke situ. Memang kalau ibu-ibu ini sukanya karena itu kan ya wanita kan harus 2000 kata ya minimal sehari ya. Jadi kalau nggak 2000 tuh kayak gitu. Makanya ketika aku udah berapa hari ini nggak bikin video, itu imbasnya kan bisa ke yang lain, bisa bete ke anak, bisa aku harus bikin. Mau itu video tayang nggak tayang terserah, yang penting aku hidupin kamera, aku ngomong. Itu aja dulu konsepnya. Pokoknya ini kalau enggak nanti ya udah. Kalau sekarang itu karena udah ada beberapa kayak harus tanggung jawab ke brand segala macam, nah itu harus profesional kan, jadi nggak ada main mut-mutan lagi tuh. Kalau deadline-nya tanggal sekian ya harus bikin, nah kan kayak gitu. Berarti kita dikasih deadline juga ya Kak? Kalau kerja sama brand biasanya gitu, kayak tanggal sekian kan biasanya ada syarat dan ketentuannya ya kalau sama brand. Tapi kalau hanya untuk sharing-sharing kayak gitu,
ya itu kayak ayo udah seminggu nih 2000 katanya belum tuntas, ayo ya udah bikin video. Tapi percaya nggak percaya begitu selesai itu kayak stress release aja gitu loh. Jadi kayak ya udah aku senang udah selesai. Iya kan? Bener, habis ngobrol tuh iya udah kelar kayak lebih ringan, lebih apa. Karena Kak sebenarnya sih bikin video YouTube tuh sekarang tuh kayak media buat kita melepaskan yang kayak kakak bilang tadi kan. Kita maunya apa ya udah. Karena sekarang nih Kak, zaman sekarang nih kan, yang pengalaman Dika kan, kalau dulu tuh di era kita nih, kita kan kakak 90-an kan, 90-an awal kan. Kalau kita tuh ketemu orang tuh kita pasti ngobrolin sesuatu. Iya benar. Kita pasti bertukar pikiran kan. Benar, kita pasti ceritain ini, ceritain itu, ceritain dunia kerja, ceritain masa lalu, ujung-ujungnya ceritain kawan yang nggak ada di situ kan. Ya kan enggak? Ujung-ujungnya ceritain kawan yang ada di situ. Padahal kalau dia ada di situ kita ceritain yang lain ya. Kalau kita nggak di situ kita yang diceritain. Iya. Jadi kalau sekarang nih Kak, kita tuh susah nemuin teman buat ngobrol itu. Entah kita yang bertambah tua karena faktor U gitu ya. Faktor U, teman-teman di 90-an kita tuh udah sedikit kan. Atau kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak asik lagi buat diajak ngobrol. Asiknya tuh diajak main game. Mungkin. Iya Kak. Jadi kan karena yang kayak gitu tuh kan kemana lah lagi. Dika tuh sampai nggak suka keluar rumah Kak. Nggak suka ketemu sama orang tuh karena gitu. Kalau habis duduk tuh kan nggak ada obrolan, yuk mabar. Dika kan suka game kan, yuk mabar. Akhirnya gimana ya cara ngulapkan. Dika butuh cerita kan, nggak mungkin Dika ceritain dunia kerja Dika ke istri kan, nanti istri juga terbebani. Akhirnya lah buatlah video YouTube kayak gini kan. Iya benar. Memang pelampiasan kan. Pelampiasan bener. Dian juga gitu sih pelampiasan ya itu tadi kayak walaupun kita kalau Dian kan sama suami kayak semuanya cerita ya, tapi kan tetap aja kita butuh ya nggak semuanya juga dia baru pulang kerja kayak gini kan nggak yang gitu kan. Makanya kita butuh kayak ya udah melampiaskannya ke situ. Nah itu dia yang butuh support orang terdekat tuh ya itu kan kayak setidaknya dia butuh apa, aku butuh ya pokoknya apa aja lah gini ya udah di iniin asalkan ya itu biar nggak stres aja. Apalagi kayak Dian yang biasa kerja gitu loh, kayak pernah kerja jadi tahu gimana ritmenya, tiba-tiba jadi ibu rumah tangga tinggal di Pekanbaru, nggak ada teman, nggak ada yang kayak kita dulu lah gitu kan. Jadi pasti butuh yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau Dian sih nganggapnya YouTube itu ya pelampiasan aja. Tapi Dian pernah terjebak di masa gila sama subscriber dan gila sama views. Karena itu yang harus kita kejar kan. Kalau kita pengen YouTube-nya menghasilkan, itu tuh kayak benar-benar kok aku jadi gila gini ya, emang gila rasanya gitu. Ya Allah kok nggak nambah sih subscriber, pernah ada di titik itu sampai tengok-tengokin terus kayak sampai ya Allah ini baru udah berapa jam, ya Allah masih jauh, ya Allah ini gimana baru upload video udah sehari, ya Allah masih 60, ada yang gitu-gitu, ya Allah masih 7 yang nonton atau berapa. Itu tuh kayak rasanya ya Allah kenapa ya aku nggak bisa, aku tuh pengen loh gitu kan, masih ada tuh yang gitu-gitu. Tapi setelah kita pikir lagi, kok tuh sebenarnya buat bikin itu buat apa sih, di kan nanya kan kayak buat apa sih, ngapain sih kok pikir-pikirin angka-angka kayak gini. Kayak ya semua orang kan akan dimonetisasi pada waktunya aja gitu. Ya udah deh akhirnya kayak rehat dulu kayak 3 bulan benar-benar nggak mikirin apapun. Terus akhirnya kembali lagi tuh ke jalur awalnya bikin YouTube tuh maunya apa. Jadi itu kan kayak lebih ringan. Nah justru pas kembalinya itu subscriber tiba-tiba kok banyak aja yang nge-subscribe, kenapa gitu. Apalagi ini yang paling terasa Bang ya, percaya nggak percaya, Abang pernah kan tahu yang YouTuber yang nge-review brand Aigner yang disomasi sama Aignernya langsung, pernah dengar nggak? Nggak tahu Kak. Nah dia itu kebetulan nama channelnya itu sama dengan nama channelku. Jadi ketika dia viral, aku juga kecipratan subscriber sama viewer, serius. Jadi itu kayak tiba-tiba banyak, kayak sehari itu bisa yang subscribe sampai 50 orang. Itu kan kayak bagi kita ya, kenapa ternyata itu dia tadi si abang yang nge-review itu yang viral itu nama akunnya sama ya kan? Cuman jadi, beda tulisan doang. Jadi pengaruh ya Kak ya. Iya kayak jalan Tuhan aja kan. Jadi kayak langsung dari yang tadinya masih 100 jaman langsung ke 31 jam. Itu langsung Bang percaya nggak percaya itu dikurang dari 6 bulan loh.
Serius. Itu ada jalannya. Makanya kayak ini dikit lagian, ayo semangat. Makanya gitu. Dia yang penting dia memang kalau kita ngerjainnya dengan hati itu Kak. Nah, iya, sampai Kak. Tapi ya. kalau kita ngerjainnya karena duit kan ketika nggak dapat yang kita cari yang karena duit sendiri. tadi kita capek sendiri akhirnya malas Kak. Berarti karena itu ya Kak yang salah satunya. Iya salah satu. Jadi berarti bener kecipratan aja kan kita nggak tahu nggak kepikiran kan kenapa ya sampai akhirnya tuh ngelihat postingannya Arif Muhammad, dia tuh ngirim surat ke si yang punya channel ini, tapi dia bikin namanya di situ Dunia Dian gitu kan. Kok nama channelnya Dunia Dian? Jadi kan pas di search justru channel dia sekarang yang muncul. Sekarang kalau di search di YouTube Dunia Dian itu channelnya bapak itu yang muncul. Channelku ada di bawahnya lagi gitu. Jauh. Iya, tapi kecipratan kan lu kayak kayak ya ampun. Yang paling kecipratan itu di viewers sih. Paling kecipratan. Terasa mungkin ya? Orang nyari kan yang mana. Ini enggak katanya. Jadi orang ngeklik yang mana gitu. Jadi itu paling terasanya di viewers. Mungkin kalau di kamu kecipratan juga mungkin diganti namanya jadi ndak Iko Dika lagi doh. Ndak Iko Dika, Dika Halilintar. Asyam. Iya boleh. Iya. Jadi Dika Halilintar kan. Jadi orang bisa ini siapa anak ke-12 kayak Mandana. Iya boleh. Jadi keluarga besar Halilintar kan, tapi cabang duri. Itu kan kayak sesuatu hal yang nggak kita upayakan kan, tapi mungkin karena emang udah jalannya aja. Ya udah akhirnya sekarang cuma tinggal ngejar yang sedikit itu loh Bang, walaupun masih 31 kan. Tapi rasanya cepet aja karena kayak minggu lalu tuh dicek masih kayak 51 jam. Iya. Nah, sekarang udah kayak 31 jam tuh kan kayak udah ya tinggal itu kan tergantung dianya mau ngegas apa enggak nih. Kalau mau ngegas ya harus rajin upload dong biar nambah terus tuh jam tayangnya kan. Gitu. Karena channel yang kakak buat itu memang relate sama kehidupan ibu-ibu kan. Iya benar. Kebutuhan duniawi lah kan, kebutuhan pokok ibu-ibu kan. Ya apalagi sekarang ibu-ibu yang di rumah kan mainnya YouTube aja, udah nggak ada lagi pergi-pergi seminar apa kan udah nggak ada lagi kan. TV pun jarang kan. Nyarinya udah di YouTube kayak tentang operasi sesar. Itu tuh viewersnya yang besar tuh kayak tentang operasi sesar, tentang BPJS, dia pernah bahas juga tuh viewersnya juga meledak, tentang krim-krim yang biasa ibu-ibu pakai itu juga lumayan gitu kan, kayak oh iya ternyata ini ya yang disukain orang, karena dia pernah kayak kita tuh harus bikin video yang orang suka. Itu kan agak tricky juga ya Bang, maksudnya ketika orang suka tapi kita enggak, kita ngedeliverynya kan enggak sampai kayak nyangkut gitu rasanya kan, karena enggak gue banget nih gitu. Kan Jadi kan sama aja kita bohong, jadi harus yang kita suka dan orang juga akan suka gitu. Akan suka, ya. Itu juga sih Kak, sebenarnya Dika juga mau tanya kan, dari channel kakak tuh kan Dika scroll kan, akhirnya di paling bawah tuh jumpa soal apa lahiran sesar BPJS ya kan? Menggunakan BPJS. Dika kira di YouTube, di channel YouTube-nya itu bakalan apa, soalnya kan komentar orang soal kalau lahiran operasi sesar itu lewat BPJS kan susah, banyak masalah. Ya. Dika dengerin terus kan, rupanya aman-aman aja Kak. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya 2 kali lahiran dan menggunakan BPJS nggak seperti yang orang-orang banyak komentar gitu loh kayak aku susah, aku gini. Nah alhamdulillahnya enggak. Nah itulah yang kita sharing bahwa yang enggak semuanya kayak gitu, tergantung gimana kita mempersiapkannya aja, karena kan namanya orang kayak BPJS aja deh, kita mau menggunakannya itu kan memang banyak tuh syaratnya. Nah tergantung kita, kalau kita memang mau menggunakan dia ya lengkapi, kita lengkapi dari jauh-jauh hari kan gitu. Dika juga kemarin lahiran anak itu kan operasi sesar juga kan. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman permasalahannya itu karena ini aja di perusahaannya mertua Dika kan, papa Dika tuh rupanya HRD-nya belum mengclosing. Oh punya. Iya jadi data ganda itu aja sih Kak, hari Seninnya Dika urus ya udah selesai ya. Nggak ada masalah kan, padahal dengar dari cerita pelayanannya kurang bagus, ini kurang bagus. Kalau menurut Dika sih itu tuh mungkin kitanya aja yang terlalu baper mungkin Kak. Bisa jadi karena kita gini loh, kita tuh pengennya dapat fasilitas yang wow tapi kayak nggak mau ngeluarin yang wow gitu ya kan. Maksudnya gini ya, kalau kau mau dapat fasilitas yang wow ya kok jangan pakai BPJS dong, kan banyak asuransi yang lain yang swasta gitu kan. Pasti difasilitasi dengan bagus kan gitu. Kalau BPJS ya udah segini aja kayak terima, nggak usah ekspektasi apa-apa juga. Setidaknya kita keluar sehat, anak sehat, pulangnya sehat, udah kelar gitu.
Padahal BPJS pun kita kalau nggak puas dengan ininya kita bisa tambah bisa naik tambah ini ya kan? naik Iya, apa naik kemarin Dika kelas kan segala pas macam. sama istri kan dapat kelas berapa tuh agak banyak di situ kan di ruangan tuh kan akhirnya Boleh minta naik dipindahin kan, kan iya. berdua gitu kan boleh naik kan tergantung Iya. kita juga Iya, kan. benar. Kadang dokter yang judes atau jutek tuh mungkin memang bawaan dia kan Kak. Iya, Kita nggak tahu apa yang dia alami Alami sebelum sebelumnya. jumpa kita kan atau mungkin dia operasi ada Iya. permasalahan gitu kan. Jadi kita aja mungkin yang sekarang nih memang dunia baper Kak. Iya benar. Baper. Baper Kita, dikit-dikit iya. baper gitu. Dikit baper kan mudah orang sekarang semakin mudah mengkonsumsi ilmu lewat teknologi kan Iya, tapi benar. orang juga semakin mudah buat tersinggung kayaknya Benar. itu sih Kayak Kak. semua dibawa serius, kurang lemes say gitu ya. Orang lemes ya Kak. Kurang lemes say. Berarti kakak sekarang memang fokus di YouTube dan Ngurus ibu anak. rumah tangga ya Iya, Kak? benar. Ini Kak kan kita kan di YouTube itu kan bikin video itu kan nggak langsung yang ngomongnya lancar kan? Iya benar. Bisa dibagiin nggak Kak pengalaman kakak pertama kali bikin YouTube tuh kayak mana? Kalau dilihat video pertama dia di YouTube itu nggak ngomong justru, memang Iya. makeup doang, toh. Karena memang nggak. Videonya dicepat-cepatin. Iya, videonya dicepat-cepatin dan nggak ngomong sama sekali, cuma dikasih teks gitu kan. Tapi lama kelamaan kan kita ngelihat kok tuh mau karena yang Dian suka itu kan sebenarnya ngomongnya gitu kan. Untungnya mulainya nge-YouTube itu di Desember 2017 masih anak satu. Jadi karena masih anak satu nggak seriuh sekarang, masih banyak tuh proses untuk ngambil video tuh bisa berulang-ulang. Habis ngambil terus di-cut dulu, ditonton dulu. Oh kurang nih, ambil lagi. Masih yang gitu tuh. Jadi kayak nggak yang one take oke. Nah setelah anak dua banyak nggak bisa lagi tuh yang gitu-gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus sebelum bikin tuh sudah dipikirin tuh yang mau diomongin apa. Ya itu makanya kita butuh draft kan. Kayak misalnya produk tuh dimulai dari apanya, mau dibahas apanya, poin-poinnya. Nah karena udah sering review kita kan udah tahu aja tuh bahasnya kayak poin misalnya packaging. Nah apa aja tuh yang packaging harus dibahas mulai dari Iya, dalam luar apa segala. iya. Tuh udah terkonsep secara otomatis aja kan. Kayak udah learning by doing aja. Iya, kita omongin apa yang kita lihat kan Kak. Benar. Kalau Dika gitu juga sih Kak. Kalau bikin video tuh nggak bikin konsep-konsepnya dulu. Memang Dika sama kayak kakak. the Dika spot ini ya? mungkin tipe cowoknya mungkin yang suka ngoceh, suka ngegosip kan sebenarnya yang tipe Iya, cowoknya kan. bener-bener. Tapi Dika tuh nggak bisa ngomong di depan orang rame. Oh, gitu. Itu permasalahannya Kak. Termasuk pertama kali bikin video tuh bahasanya baku. Oh gitu. Iya. Udah dihapus kan. Padahal lebih gampang bikin video YouTube kan, karena kan kita cuma sama kamera doang. Iya. Iya kan, ketimbang kalau kita di depan kan kayak ada audiens. Iya. Kayak ini aja kayak Dian, aduh gimana ya nanti ya. Baru sekali ini kan kayak bikin video sama orang yang ngobrol gitu. Biasanya kan sama kamera kayak ya udah terserah gitu kan, Iya. gitu kan. Lebih enak aja. Nah kalau Dian kebetulannya emang agak sedikit banci tampil ya nih. Jadi kayak Kalau Dika tuh Kak pertama ngerekam video tuh ketawa ada setengah jam Kak. Mau ngomong kan, mau bilang hai. Ketawa istri kan lihat kan. Udahlah dah santai aja Kak. Keluarlah dulu keluar. malu gitu ya. Malu tapi sekarang udah nyantai aja Kak. Nyantai. Karena kita kan percaya dirinya itu Lancar kan. kaji karena diulang dong. Iya siap, Bener kan? benar. Lancar kaji karena diulang ya Kak. Jadi slow aja. Yang paling berat tuh justru ini loh Bang, menghadapi orang yang setelah kita ngupload video. Apaan sih? Bikin video apaan sih kau? Pernah nggak ngedapetin Pernah. cibiran-cibiran? Apa sih nggak penting Pernah banget? banget. Ya kan? Apa sih nggak penting banget? Siapa coba yang mau nonton? Apa sih apa? Dia juga udah ngalamin tuh kayak dari awalnya yang kayak ya ampun emang iya ya emang ini nggak perlu ya kalau menurut aku ya aku seneng ya aku lakuin gitu tapi lama kelamaan kayak ya terserah suami aku aja nggak larang dan Iya. udah yang di titik itu toh uang suamiku yang aku pakai ya udah sampai yang di titik jadi ya udah bodo amat. Nah sampai di titik sekarang yang udah kayak lumayan serius kok ditawarin brand itu iya serius kok di ini brand itu iya kok hebat juga ya udah ya kan makanya aku dulu bilang aku apaan sih nah, sampai Iya. udah yang sampai Kita udah sebenarnya gitu. butuh orang yang mengomentari Negatif gitu ya. ya negatif tapi kritik Kak. Orang kritik tuh dia ngasih saran. Kalau orang ngoceh yang nggak jelas tuh dia nggak ngasih saran Nah, itu. tapi kan kebanyakan yang justru yang nggak ngasih saran. Ya nggak kan? ngasih saran kan. Misalkan dia misalnya kayak Dika nih bahasanya baku nih. Terus ada temen bilang
oh mantap videonya bang, tapi kurang ini, kan enak kan. iya, Tapi kalau kita benar-benar. mencemooh karya orang tuh kayaknya gimana ya? Kayak kita tuh belum tentu kok bisa buat yang kayak aku buat kan gitu ya bang. Dia aja mungkin yang ngomong tuh kita suruh berdiri di depan kamera mungkin Bingung juga mau bingung ngapain ya kan. ya, benar-benar. Sampai lebaran haji mungkin dia diam aja situ kan. Makanya dia tuh kayak kalau maksudnya gini, kalau dia nggak bisa balas dengan yang sama, ya dia nganggapnya ya udah kau hanya sebagai angin aja gitu. Angin Karena gini loh, kayak dia ya bang, udahlah ibu rumah tangga, umur udah mau kepala 3, punya anak 2, udah bisa ngedit video yang kayak gitu aja. Menurut Dian kalau dibandingin yang seumuran Dian yang bahkan yang ngomong apaan sih kau itu, ya belum tentu bisa gitu. Kok bisa nggak setting kamera kayak yang aku ini? Kok Iya, tahu nggak aku ngeditnya pakai aplikasi Iya. apa, gimana cara aplikasi segala macam? Kan enggak. Tapi cuma bisa udahlah, ada mama ngapain? Kan ada juga tuh yang gitu-gitu. Itu sebenarnya bisik-bisikan apa tuh Seton Kak? ya. Seton enggak. Karena kan kalau dikasih prinsipnya tuh Kak, kita kan nggak hidup dari omongan orang Iya, kan. benar. Kita tuh hidup dari yang kita lakuin tiap hari kan. Kita seneng ya udah. Kalau seandainya dia berkomentar, bisa nggak mengganti kesenangan kita tadi? Iya benar. Ada nggak jaminan dia, oke aku berhenti nih bikin yang video nggak kau suka. Ada nggak jaminan kau bisa ngasih kesenangan yang kayak aku buat kan? Iya, benar. Kalau Dika kayak gitu aja sih, kayak istri juga ada beberapa masalah sama teman, Dika juga kayak ade juga kan. Ya udah jangan didengerin Iya, kan. benar, Kita fokus aja sama kerjaan kita. Nanti ujung-ujungnya kalau udah monetisasi, Iya baru nanya. iya minjam kan? Iya, Pinjam Dian, ada nggak 1 juta kan? Atau gini, undanglah aku di video Iya. ya kan bisa aja, ya ampun kemarin kok kemana aja Kemarin gitu. kemana aja ya Kak? Kadang ada juga yang gitu kayak justru orang-orang yang kayak nge-share, udah aku share ya di video kau, ya ampun makasih. Kita Iya, kan kayak ya ampun, itu kan bagi seorang konten creator di share itu kan udah kayak Senang banget kayak iyalah pasti penghargaan lah. kali Iya, kan? karena kan dia kan akan punya teman yang apa nih ngeklik. Iya. Dan kalau di share lagi kan, dia kan punya teman yang apa nih ngeklik, itu kan video kita ditonton gitu loh bang. Jadi kan kayak wow gitu. Tapi yang kayak gitu tuh datang justru dari orang-orang yang nggak kita Lain. sangka Kak. Iya, benar. Teman-teman dekat. Kalau Dika kan teman-teman dekat tuh kayaknya biasa aja. Justru yang kayaknya antusias tuh dari yang agak jauh dikit. Iya, Bikin lagi dong bang, bikin lagi Iya, nanti iya, undang ini, undang Iya, justru teman ada nih iya, teman iya. awak nih katanya gitu kan. Oh iya yaudah nanti atur jadwal Dika bilang kan. Bikin apalah bang, review kamera lagi katanya kan. Oh nantilah kalau review kamera kan agak ribet diceritain. Justru itu tuh datang dari orang jauh orang gitu jauh ya. Kak. Karena Dian pernah tuh dengar kayak kata-kata bijak. Karena kenapa orang yang dekat itu sering kayak gitu? Karena mereka tahu kita sekarang udah di atas satu tingkat di atas mereka. Makanya mereka Iya. kayak apaan sih kau gitu. Iya, dia Karena kita selalu bareng kan. Dia kayak tahu kita, terus tiba-tiba kita udah bisa sesuatu kayak dia nggak support, berarti dia kayak apaan sih kau? Berarti kan kita ada satu langkah di atas dia dong. Dika juga pernah dengar quotes kayak gini Kak. Teman kita itu susah kalau ngelihat kita susah. Tapi dia bakal susah lagi kalau ngeliat kita senang. Itu jahat. Iya kan sih. Kak? Iya benar. Ya kan benar. relate kan. Kadang kita juga kayak gitu kan. Kadang kita tapi kan semakin dewasa kan kita nengok teman senang, ayo udahlah mudah-mudahan. Sebenarnya semua itu tergantung kepada manusianya kan gimana Iya, menanggapinya kan. point of view Kita juga. pasti iri ngelihat misalnya Dika sama kakak seteman nih, sejalan nih kan. Tiba-tiba kakak udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya ini segalanya kan. Dalam hati pasti iri kan. Iya. Ya, pengen lah. Itu tuh balik lagi ke manusianya Kak. Iya, Ada orang yang melampiaskan rasa irinya tuh ke yang negatif kan, Iya, benar, dengan benar. mencaci maki kita Iya, kan. benar, Ada orang yang mengarahkan rasa irinya tuh ke yang positif Iya, kan. aku harus aku kayak harus gitu. kayak dia nih, Iya, dia kayak benar, mana nih. iya. Aku harus ikut, aku harus nempel dia nih Iya. biar rezekinya Nempel juga gitu. ya kan Kak. Iya, tergantung gimana ngelihatnya, benar sih itu kayak. Karena nggak semua orang bisa berpikiran kayak dia itu udah ngapain ya bisa sampai di titik itu. Karena Iya. orang kan kebanyakan hanya suka pada hasil, nggak suka pada proses. Sementara kan proses kita Panjang ya Kak. panjang banget, dari ya pokoknya dari kayak Dian aja deh, dari bikin video itu dari pakai HP doang. Dari pakai HP kayak setahunan udah pakai HP baru kayak bisa dapet kamera terus segala macam. Ngeditnya juga dari yang HP ke HP iPad balik lagi ke HP segala macam. Itu kan kayak Ribet ya Kak. iya kayak orang kan nggak tahu proses itu. Ketika mereka ngeliat ternyata
ternyata kok gitu ya, dari kamera pindahin ke iPad dulu ya misalnya. edit Ya lagi iya kan. ya harus iya kok belajarnya di mana? Ya aku nonton aja, kan banyak tutorial sekarang, intinya mau nggak ternyata panjang juga ya. Nah itu makanya kalian kan suka gitu doang. Ya udah buat dong yang gitu doang. Kadang kan kita suka gitu ya, kesel karena mereka nggak ngelihat tuh di mana gimana harus nidurin anak dulu, siapin segala macam perintilan. Cuman karena kita senang, kita nggak mengungkapkan itu gitu. Kita hanya mengungkapkan hasil kayak gila ya aku udah 1,5 walaupun masih 1,5 ya, kayak udah 1,5 loh, ya ampun nggak nyangka, mau aja ya orang nge-subscribe kan, kita kadang mikir gitu kan, mau aja ya. Terus kayak video yang udah nembus 10k kayak ya ampun udah 10.000 orang dong yang ngelihat ya, gitu kan. Gila ya, ada yang udah 11k, ada yang gila ya udah sebanyak itu orang yang ngeklik kan, kita gitu juga mikirnya. Ternyata ada ya yang mau nonton, ternyata ada ya, paling itu terserah deh orang mau ngomong apa. Itu bikin kita semangat lagi kan, ya, Kak? pastilah. Pasti kita kayak, apalagi kalau ada yang komen minta request video, itu rasanya kayak wow gitu loh Bang, kayak kayak kita ada pemirsanya gitu ya. Kayak Kak masker yang ini dong, misalnya gitu kan, kayak Kak tips ASI dong, atau Kak pengalamannya gini-gini, itu kayak wow gitu kan. Kita kayak ternyata mereka nonton, mereka tahu apa yang kita bahas, terus mereka masih punya pertanyaan, terus mereka ajukan gitu kan. Oke, nanti dibuat. Itu kan kayak nambah juga kan, berarti besok aku harus bikin konten yang ini. Jadi kan kita nggak buntu mikirin konten juga. Gitu. Sebenarnya konten creator tuh kayak kita inilah bisa dibilang kan seniman bilangnya kan Kak. Kan seni itu Kak. Nggak setiap orang bisa ngelakuin yang Kakak buat. Ya kan? Itu kan seni kan, harus dipelajari kan. Kadang kita tuh beruntungnya tuh kita bisa lahir di lingkungan yang tepat kan. Iya benar, suportif. Bayangin kalau seandainya Kakak bikin video nih di keluarga Kakak, suami bilang, ibu bilang kan, apa nih katanya kan. Untung keluarga support kan. Untungnya. Yang paling pertama itu kan memang di lingkungan yang support yang Kak. Kalau lingkungan support, yang luar ya biar aja kan. Kita bikin kita bikin video untuk diri kita sendiri kan. Iya, setidaknya gini loh, kita tuh apalagi sih mau ditinggalin. Kalau dia sih mikirnya gini, dengan video ini kalau seandainya mungkin umurnya nggak panjang, setidaknya anakku masih bisa lihat aku loh. Iya, yang sama banget. Ya, sama banget, serius ya, Kak. Soalnya umur kita nggak tahu ya, entah kita duluan, entah anak kita duluan, entah siapa. Setidaknya kangen ibu, dia bisa kayak oh iya ibu dulu pernah punya video. Ya. Ibu kalau ngomong gitu, ibu senyum gitu ya, ibu ngomong kan itu kayak ya kan. Karena ada manfaatnya buat orang lain, apalagi yang harus kita cari kan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia lainnya. Iya, benar banget. Karena kan Dika kan kayak papa nggak ada lagi nih Kak. Susah banget nyari foto-foto lama ya Kak. Susah banget kan. Jadi Dika kepikiran mungkin video ini bisa nanti kalau seandainya ayahnya udah nggak ada kan, anak masih bisa lihat ngelepasin rindunya kan. Karena ngelihat di Instagram, di TikTok gitu kan, ada aplikasi yang bikin senyum kan. Benar. Itu kan kayak viral ya. Makanya kalau video sama foto kan itu beda tuh, kayak foto kan cuman diam ya kan. Kalau video kan kayak dia ngobrol, oh ternyata dia gitu, oh bahasa tubuhnya gitu, oh ternyata gitu kan kayak setidaknya bisalah mengobati rindu. Dan gitu aja sih mikirnya, kayak mau itu menghasilkan uang pada akhirnya atau enggak, yang jelas setidaknya dengan ada yang menonton aja berarti udah ada yang merasa itu ada manfaatnya kan, apalagi ada yang nge-like gitu. Meskipun ada juga yang kayak dislike ini orang masalahnya apa sih yang nge-dislike gitu kan, kayak bocil kayaknya. Bocil kayaknya. Maksudnya gini loh, kita kayak mungkin karena kita tahu ya Bang behind the scene bikin video tuh gimana, jadi rasanya untuk ngasih dislike tuh rasanya kayak kurang pantas aja gitu, karena kayaknya aku nggak mampu deh untuk bisa bikin kayak dia, kenapa harus kasih dislike. Mendingan nggak usah klik apapun, itu kayak mendingan biarin aja, nggak usah subscribe, nggak usah di like, nggak usah di dislike juga, nggak usah negatif komen juga gitu kan, skip aja. Tapi yang nge-dislike bener-bener apa sih masalah hidup orang yang dislike kadang dia tuh bocil tuh Kak. Atau mungkin orang yang memang udah berusia tapi nggak relate sama yang kita, otaknya masih masih segini, masih belum tumbuh kan Kak, telat tumbuh ya. Berarti orang tua tuh memang pemikirannya sama ya Kak. Dikira Dika aja yang berpikiran bahwa video ini nanti bakal ditengok anak kita suatu hari nanti kan, misalnya kalau kita udah nggak ada kan. Iya benar. Mungkin itu aja kayaknya karena obrolan kita hari ini kan. Setengah jam.
Iya, mantap. Makasih banyak ya Kak. Makasih Semoga banget bermanfaat. buat Kak Dian yang udah sempatin waktunya buat datang ke sini. Makasih banyak Bang Dika udah undang. Kirain Kak Diannya nggak mau kan. Oh, apaan nih baru 500. Kenapa enggak? Ya enggak gitu dong. Itu tapi ini loh Bang, gabung di komunitas YouTube itu lumayan worth it. Kita bisa nyuri banyak ilmu dari situ. Kayak Dian kan gabungnya di YTC tuh, YouTube Kreator Pekanbaru. Oh, ada ya Kak? Ada, di Duri juga udah ada loh, cuman apa ya namanya? Pokoknya itu ada Instagramnya. Nah kalau mereka kopdar itu lumayan tuh, maksudnya di situ kan banyak tuh, bahkan kayak Dian aja nggak tahu bahwa di Pekanbaru tuh udah ada yang punya 2 juta subscriber loh Bang, dan dia orang Pekanbaru. Itu kemarin ketemu siapa Kak? Yang Vicky Naki enggak? Vicky Nakinya juga di grup yang sama, dan itu Dian baru tahu setelah dia viral kan. Kayak lah ternyata dia ada di grup, cuman waktu kopdar nggak pernah ketemu. Oh gitu. Yang jadi ketemunya tuh kayak sama, ternyata di Pekanbaru banyak ya konten kreatornya, kan kita bisa kayak gimana sih mereka juga sering ngasih tips. Nah itu lumayan sih. Dika bakal nggak tahu di Duri ini ada YouTuber Ada, gitu Kak? ada. Bahkan kan setelah di Duri justru mereka udah bikin loh YouTube apa yang YouTube Rewind. Oh ada ya. YouTube Oh ya, itu Rewind kemarin Duri. Dika ada lihat. YouTube Rewind Duri. Dika bahkan nggak tahu kalau waktu baru bikin YouTube nih ada YouTuber di Duri. Termasuk nggak tahu ya. Kak Dian punya YouTube. Dika kira kosong aja kan, karena banyak teman yang bikin profil foto dia tapi Tapi nggak ada video. kosong aja, nggak ada video. Rupanya udah di scroll kayak feed Instagram kan, panjang ke bawah kan. Udah Nah, lama perjuangan ini. Itu lumayan sih, maksudnya ilmu-ilmu dari mereka itu yang kayak oh ternyata gitu ya, ternyata kayak yang semua akan monetisasi pada waktunya itu ya, itu kan kayak ya kalau kamu mau ya pasti aja, tinggal tunggu waktunya, yang penting kalian suka upload ya udah gitu. Iya, komunitas itu juga penting buat kita biar Tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dan lebih semangat lagi kan. Iya, Timbul ide-ide juga saling support kan Iya, Kak. Alhamdulillahnya di Pekanbaru cukup aktif. Kemarin itu yang YouTube Rewind Duri mereka sempat ngajakin Dian kan, cuma Iya. karena Dian di Pekanbaru kayak gimana mau pergi gitu Oh kan. iyalah. Maaf gitu. Iyalah, mungkin itu aja buat Kak Sorry, Dian. berbahaya. Makasih banyak udah Makasih mau banyak, datang, Bang. Ya diribet-ribetin ke sini ya Kak. Semoga bermanfaat ya Bang. Semoga ada dagingnya. Iya, insya Allah kalau bisa ini Kak, kalau yang penontonnya nggak bocil kan, pasti dia ngedapatin dari setiap video tuh ilmu-ilmu yang bermanfaat kan. Amin. Karena kan ilmu tuh tergantung orang ngambilnya Nah, kan. menyerapnya ya. Menyerapnya kayak mana kan. Ini datang seember, kalau penampungnya segini nggak Iya, masuk juga kan. benar, Tergantung benar. orang nih kan. Oh ini dari cerita Kak Dian nih kita nggak bisa ngambil ilmu, pastilah kan. Ya, insya Allah, Sedangkan insya dari Allah. dari apa namanya, dari setiap manusia tuh pasti ada pengalaman yang kita Iya. bisa jadikan pelajaran kan. Iya, benar. Makasih banyak Kak Dian udah datang ke Sama-sama, sini. Bang Dika. Makasih Semoga Bang channel Dika. YouTube-nya Amin. monetisasi Amin, 30 ya jam lagi. Amin. Detik-detik mendebar kan ya Kak. Ya, iyalah kayak Insya Allah minggu ini lah Ndak. amin ya Allah, amin. Cair. Masih panjang prosesnya Iya, masih sih. panjang. Mudah-mudahan sukses selalu, Amin, mudah amin. rezeki. Itu aja sih Kak, kayaknya Dika makasih banyak udah juga, mau. Bang Dika. Karena kan kita punya YouTube baru-baru nih, ngajakin orang tuh kayak gimana ya? Kayak segen gitu ya. Segan gitu Kak. Siapalah siapa aku nih? ya. Siapalah, kayak kakak bilang siapalah aku, hanya Mbak Allah kan. Ya moga-moga Bang Dika juga cepet. Iya. Viewersnya oke banget sih. Mudah-mudahan juga cepet ya. Iya, makasih banyak Kak Dian. sama-sama. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya Kak Dian ya. Amin. Insya Allah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video ngoceh kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.